Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Babang Roy. Kali ini kita mau unboxing ini nih, scanner Ansell. Ya, jadi scanner ini nih penting banget sih buat gua. Jadi beberapa kali gua beli mobil, gua cek pada saat on the spot itu nggak kenapa-kenapa. Pada saat di rumah 1-2 hari cek engine-nya nyala lah, ABS-nya nyala lah. Ya akhirnya gua harus sering banget bolak-balik ke bengkel gara-gara hal yang kayak gitu. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget kalau scan di bengkel ya, numpang scan. Tapi ya karena seringnya itu, ya kan lumayan juga. Range harganya tuh dari mulai 100 sampai 200 ribu kalau kita numpang scan. Akhirnya kita beli ini nih, si scanner Ansell ini. Terus dia bisa apa aja, nanti gue ceritain lebih lengkap. Sebenarnya waktu itu gue udah punya scanner ya, tapi scanner abal-abal. Ya, jadi nggak semua merek mobil dan juga dia cuman bisa diagnosis tertentu doang. Nah, kalau si Ansell FX 2000 ini dia bisa apa? Nah, nanti gue jelasin. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung unboxing aja. Jadi gue beli di Shopee ya, di tokonya di OBD Scan Official Store. Kayaknya sih ini barang impor dari Cina, tapi dia punya gudangnya di Indonesia. Dia udah ada gudangnya. Yuk. Ya, rapi nih ya, bungkusnya pengirimannya rapi, udah ada pakai bubble wrap di sini. Waktu mesen, waktu itu, ini sekarang hari Rabu, waktu mesen itu di hari Senin. Ini cepet banget sih, tapi memang gua ngechatnya itu dari hari Minggu nggak dijawab-jawab. Nah, ternyata mungkin dia minggunya itu libur kali ya. Nah, ini ada dua nih, gua nggak tahu nih. Padahal gua cuma pesen yang si scanner. Sebelum kita buka yang scanner, kita buka dulu ini ya. Ini apa sih? Oh, ini ada bonusnya nih. Nggak tahu nih bonusnya apa nih. 3-in-1 Type-C Android PC Endoscope. Jadi kayak center kecil gitu buat ke PC. Ya, ini penting nggak penting sih. Gue berharapnya kemarin hadiahnya itu yang buat ngecek ampernya aki. Tapi ternyata dapat ini, oke lah. Namanya juga bonus ya. Ini harganya gua beli 1.680.000 belum sama ongkir. Ya, kita buka ya. Oke, nggak usah pakai pisau, ini gampang. Nah, ini dia nih scannernya. Ansell FX 2000 ya, jadi dia bisa ngecek mesin, engine, jadi cek engine, transmisi dia juga bisa cek, ABS dan airbag juga dia bisa cek ya, which is help automobile repair professional diagnose and repair vehicle more efficiently, accurately and profitably. Dia bisa baca kode engine, transmisi, ABS, airbag ya, jadi 4 ya. Jadi biasanya kalau scanner-scanner yang murah, yang KW ya, itu cuman bisa ngecek engine-nya doang. Tapi pun itu juga tertentu, banyak juga yang nggak bisa kebaca engine-nya. Terus bacanya lagi, enhance data stream for ABS, SRS, transmission dan engine ya. Jadi data streamnya juga udah bisa dapat. Auto vehicle ID, auto module search dan ultra fast protocol ID. Jadi kita nggak usah nginput lagi VIN-nya, vehicle identification number-nya atau nomor rangkanya, dia bisa langsung ngambil sendiri ya. Tuh, retrieve vehicle information, VIN, CIN dan CVN, view freeze frame data ya, display live VCM stream ya, dan lain-lain nih, banyak di sini. Enhance OBD mode 6, support OBD 2, EOBD standard vehicle. Ya, jadi dengan harga kayak segini sih 1,6an, gue bilang ini udah cukup lengkap. Karena di atasnya ini banyak lagi scanner-scanner yang jauh lebih mahal ya. Itu ada yang harganya 4 juta, ada yang harganya 5 juta, ada yang harganya 15 juta, ada yang harganya 20 juta. Gue sengaja ya, gue nggak cari yang sistemnya sistem Bluetooth. Gue lebih prefer pakai yang kabel. Karena kemarin-kemarin tuh gue pakai sistem yang Bluetooth, sering banyak gangguan dan koneksinya. Kecuali device-nya lucu nih. Tuh. Ansell, di sini ada tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya juga enak ngekliknya, clicky ya.
Terus di bagian sekelilingnya ini dia udah ada bahan anti karet, jadi kalau jatuh kebentur insya Allah sih masih aman. Terus juga layarnya dia udah pakai sini ya, dia udah pakai layar 3,5 inch, ini 3,5 inch TFT LCD display, input voltage-nya 9 sampai 18 volt, connection-nya pakai 16 pin DLC, operating temperature 0 sampai 50 dan seterusnya. Beratnya nih kurang lebih nggak sampai 500 gram. Ini enak banget dipegangnya, handy banget karena dia ada pegangan kayak begini nih ya, jadi enak pegangnya. Oke, kita lanjut. Dapat apa aja? Satu udah pasti dapat ininya, terus dapat quick start guide ya, terus ada di sini user manual. Nah, terus di sini ada kabelnya, kabel yang buat ke OBD-nya sama yang buat ke ECU-nya. Terus ini ada kabel USB ya, USB ke micro USB. Terus di sini kita dapat juga flash disk ya, jadi buat nyimpen data ada di sini. Jadi sebenarnya data ini kan kalau buat si flash disk ini nantinya kalau kita mau print ke dari PC. Mungkin dulu kabel USB port-nya ke langsung ke buat ke ECU-nya ya. Ini tinggal dibuka, ini yang buat ke ECU, ya ini yang buat ke ECU ya. Yang ini buat ke si scanner. Ya, sekarang kita pasangin dulu yang buat ke si scanner, jangan kebalik ya. Di sini juga sebenarnya kan udah jelas ya yang lebar sama yang kecil. Udah masuk. Kita kunci ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke si mobilnya. Kuncinya udah ada di sini, kabelnya kita colokin. Yuk kita ke mobilnya yuk. Nih ya, untuk si Granivina dan rata-rata mobil dia punya colokannya ada di bawah setir. Ya rata-rata semua mobil. Nah, sebelum kita colok, kita power on dulu. Ya, jangan salah, jangan kebalik. Yang kecil, yang lebar ya. Oke, setelah dia connect, dia akan startnya tuh kayak begini ya. Nah, here we go. Kita punya diagnose, kita punya setting, kita punya help ya. Nah, ini tombol-tombolnya kanan kirinya. Enak nih, klikinya nih, mantep. Ya, sekarang kita coba ke diagnose dulu. Nah, ini enternya ini, backnya ini. Ya. Sekarang kita enter diagnose. Nah, dia punya OBD, dia buat scan check engine kalau nyala. Terus dia juga punya scan buat keseluruhan. Terus ada reviewnya ya. Pilih ya yang scan aja. Ya, kita pilih enter. Ya, terus kita cari mereknya. Ini kan si Nissan HIJKLMN. Enter lagi. Nah, terus kita pilih enter lagi. Dia checking files dulu ya. Nah, ada Nissan, ada Infinity. Kita pilih yang Nissan. Ini mau otomatis apa mau manual? Kita pilih yang otomatis. Ini bukan mobilnya ya, tapi ini cara scannya mau scan otomatis. Nah, dia pertama akan scan si engine dulu ya. Dia lagi initialing dulu ya. Engine, habis engine selesai, nanti dia ini posisi mobil bisa dalam keadaan nyala, bisa dalam keadaan kontak on. Ya, kita nyalain aja nih sambil pakai AC panas. Ya. Nah, ini udah masuk ke transmisi, ke AT-nya. Lagi di konekin dulu. Lalu habis di AT dia pindah ke mana yo? Deng, ABS. Jadi dia ada 4 dulu ya yang di scan di awal. Habis ABS baru airbag. Oh, ini ABS, ini airbag, maksudnya airbag ini bukan ya ABS. Nah sekarang kita mau ngecek apa? Engine, ABS atau airbag? Kita cek dulu nih engine-nya nih. Lalu kita enter ke engine. Ya, deinitialing dulu. Connect dulu ke engine-nya. Nah, kalau ada cek engine-nya nyala di sini, ini kan dalam hal ini kan nggak ada nyala nih cek engine-nya. Kita bisa langsung erase fault data. Ya, kalau kita nggak mau ngapa-ngapain, kita cuma mau ngecek doang, kita bisa
reading aja di sebelah sini, lalu kita enter. Nah, ini ECU input signal, kita cek. Dia bisa baca apa aja. Nah, ini dia bisa baca ini ya. Coolant temperatur 88 degree yang ini nih ya. Nah, terus engine speed 725 nih, kalau saya gas dia naik, di sini juga pasti naik tuh. Ini saya gas nih, saya naikin terus nih sampai 2700 tuh tadi ya. Terus baterai voltase, mas. Terus kita mau lihat bawahnya lagi, kita bisa cek. Nah, terus ini karbon buangan ya, ada air conditioner on, terus ada tuh banyak nih tuh, baca sendiri ya. Dia bisa baca itu. Oke, nah terus kita back sebelah sini ya, kita back lagi. Dia kalau ada kalau kita mau read, kita tinggal scan sebelah sini. Kalau kita mau lihat versi informationnya, kita bisa ini nih, ECU part number nih. Kalau kita butuh part number ya, nih oke. Kita balik, kita cek ABS-nya apakah oke. Kalau ABS-nya bermasalah juga di sini kan ada logo ABS-nya nyala ya. Nah, ini lagi dicek nih. Kadang kalau kita beli mobil second itu ada juga yang suka disulap. Sebenarnya kalau di scan itu kelihatan, tapi di speedometernya malah nggak kelihatan. Nah, kita lihat red current data, ECU input signal, kita cek di sini lagi. Nah, ini nih ya, sensor-sensornya nih ya. Sensor-sensornya semuanya aman. Stop lamp, motor relay, actual relay, ini semuanya bisa kebaca. Canggih sih menurut gua untuk angka yang 1,5 1.600.000-an ini udah bisa ngebaca semua ya. Ini airbag, kita cek read fault data di airbag apakah ada. Self diagnosa saat ini current no DTC ya. Nah, pas no DTC tadi pas saya scan, logo airbagnya di sini nyala. Nih saya scan lagi nih, self diagnosa. Tadi sempat nyala logo airbagnya. Nah, ini logo airbagnya nyala. Nah, pas kita okein hilang lagi. Kesimpulannya apa untuk alat scanner ini, Ansell FX 2000 ini highly recommended ya. Jadi dengan harga yang masih tergolong low end ya, 1,6an 1,7, ini bisa ngebaca banyak. Ini bisa ngebaca mesin, bisa ngebaca ABS, bisa ngebaca airbag ya. Jadi ini udah cukup banget buat kita yang suka bolak-balik beli mobil, ngecekin mobil orang, ngecekin mobil sendiri. Ini sih barang wajib punya daripada kita keblejok beli ya. Karena gue pengalaman kemarin itu beli salah satu mobil ya, di speedometer sensor airbagnya nggak nyala. Pada saat dicek ternyata sensor airbagnya nyala. Ternyata itu cuman ditutupin, nggak tahu ya pakai apa ya, pokoknya itu bisa ditutupin aja, lampunya mati. Tapi kalau dengan airbag ini, walaupun lampunya dimatiin, itu tetap kebaca. Jadi ini highly recommended ya, Ansell FX 2000, harganya 1,7an. Kalau mau link pembelian nanti saya kasih di kolom deskripsi. Oke, saya rasa itu aja review panjang sih, bukan review singkat, dari Ansell FX 2000. Kita coba tes tadi kedua mobil, ke Nissan Grand Livina 2012 dan ke Kia Rio manual tahun 2013. Dua-duanya connect, dua-duanya bisa kebaca dengan bagus. Jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan lupa juga nonton video-video Babang Roy selanjutnya berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ini dia nih speknya ya. Tuh.